هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى لا تتخذوا adab Allah Ta'ala la tattakhidu ilahaini isnaini innama huwa ilahu wahid. Jadi Islam itu agama tauhid, jangan bosan-bosan nerangake tauhid ya. Jadi Al-Quran dari awal sampai akhir isinya tauhid, selalu keesaan Allah dan pengesaan kepada Allah. Karena agama dia ketika tauhidnya terbengkalai, hilang keasliannya sebagai agama Allah. Melalui bertauhid benih agama Allah, maka dijia kena ancaman umat Islam sampai 72 yang masuk neraka karena penyimpangan tauhid dia. Benih main-main akan terhapus semua pahala ibadah, tertutup ampunan Allah jika sampai terbawa mati keluar di tauhid ya, dan wajib ke neraka, haram ke surga. Bukan main-main tauhid ya. Maka riat selalu tauhid tu. La tatahidu ca'ake bay sampian atau baca ngalak sampian saja ilahaini de pangeran dua. Pangeran dua sedua. Artinya ketika beribadah harapan bercabang sudah menduakan Allah. Ketika mempercayai sifat-sifat Allah ada pada benda, berarti benda jadi sifatnya Allah deh. Ketika Allah dihubungi dengan suatu benda keramat, ingin sesuatu dari Allah, memakai benda keramat, berarti Allah disifati dengan sifat makhluk yang bisa diiming-imingi oleh benda yang bukan apa-apanya kita. Aja secara otomatis sudah menduakan Allah deh. Nah. Tapi sampai dibawa mati lo atau siriki ya. Yakni berlawanan dari tauhid, sudah tidak punya harapan boleh dia. Wa iyaya farhabun de kaulah innama huwa semate huwa tining pangeran ilahun wahid panika sesembahan ilahun, sesembahan sesitung tunggal hari ya. Sesempa sede pangeran je situ. Bani situng, kau jangan situng ki beda dua tunggal. Wa iya ya, dari saya nyuruh takut ke Allah, ya Allah tibi. Wa iya ya fattakun, parhabun, dek kaulah takut sampean saja nih dek kaulah. Sampai khotib setiap Jumat wajib menyampaikan pesan takwa Allah. Saking pentingnya takwa Allah, tidak ada yang paling berharga dalam agama Islam atau bagi orang beriman kecuali takwa Allah. Muliakan manusia karena takwa Allah. Kemuliaan seorang hamba di hadapan Allah karena takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum, bukan karena nasab, bukan karena ilmu. Kalau takwa sudah diabaikan, bagaimana kita untuk menilai seorang takwa? Ukurlah dari cara dia bersikap menghargai norma-norma agama. Sesemiko sering ketika orang sudah kurang menghargai panggilan adzan untuk sholat maktubah, ya itulah nilai ketakwaan dia bisa diukur. Satu-satunya setiap hari yang dipanggil oleh Allah hanya lewat adzan. Coba rukun iman senam. Kapan kamu bisa berhubungan dengan Allah dengan kepastian jalan yang ditetapkan, dibuatkan oleh Allah dari rukun Islam? Hanya sholat, puasa, setahun sekali, zakat, monaditunya. Ke Mekah belum tentu kita punya kemampuan. Tapi sholat panggilan setiap hari taruhan besar dalam keimanan kita. Sejauh mana kamu menghargai nilai syariat kifur? Ya itulah ukuran ketakwaan kita.
lahu ma fis samawati wal ardi. Panika kandi Allah ma tinik makhluk sebadanang langit ben bumi, 7 langit 7 bumi. Walau huddin wasiba, panika kandi Allah tining agama wasiban selamanya atau seikhlas. Afawallahi tatakun panapade lain Allah takok sampean. Allah. Kiano nado? Ketika kita sudah tahu untuk taat kepada Allah, mengikuti ajaran Rasulullah, bertentangan dengan kemauan dan selera masyarakat, are tarona kita. Kita takut taat ke Allah karena takut konflik dengan manusia. Berarti sikap kita menunjukkan keberanian kita untuk konflik dengan Allah di akhirat karena membangkang perintahnya. Mari kena. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Tining fereng bikum sebadan yang sampian nyata dari nikmat, maka panika dari Allah kafi. Nyabana dari Allah, kesehatan dari Allah, rizki nafanari dari Allah, saya tempati kamu dari Allah, kamu punya kemampuan dua dari Allah. Allah tidak minta apa-apa, tetapi Allah sudah menetapkan ibadah kamu untuk kamu, pahala kamu untuk nikmat kamu di alam berikutnya, dosa kamu, siksa kamu di alam berikutnya. Aja ketetapan dari Allah. Jangan kamu mengharap nikmat dari Allah dengan dosamu, dengan pelanggaranmu. Kamu ingin ranking ke Allah, tapi ketika Allah dipanggil kita tenang-tenang saja. Kan tidak impas. Summa idza massakumud darru fa ilaihi tajra'un. Maka karena lekana nimpakum dak sampian durruh panapa mara bahaya seperti di laut, fa ilaihi maring Allah tajra'un, berlindung kamu semua. Acuh tak acuh bi Allah, tapi begitu kena sesuatu yang tidak bisa, tidak ada yang mampu, seperti kening penyakit parah atau kesusahan yang tidak bisa tertanggulangi, baru mencari Allah. Seperti di laut, sumaida kasyafat durra ankum, kemudian setelah Allah menghilangkan ad-durra mara bahaya angkum dari sampean, idza farikum minkum bi rabbihim yusyrikun. Tahu-tahu tining sebagian minkum sederi sampian bi rabbihim maring pangirana farikun yusyrikun amusrekake. Mun dalam babadaan nang tenang sirik. Ketika terjepit dengan masalah baru ikhlas ke Allah. Ada karakter manusia sudah digambarkan oleh Allah. Kenapa bisa syirik? Liyakfuru bima atainakum. Karena kufur ingkar pasir farikun bima mareng fereng sa atainakum. Atainahum sa apareng kaulah hum de farikun. Bukankah semua dari Allah? Kenapa Anda masih membagi ketika beribadah? Ketika berdoa, harapan masih bercabang. Kan kadang-kadang justru makhluk dibuat perantara kepada Allah dalam ibadah. Jadi jelas sudah menduakan Allah. Ibadah sudah masuk wilayah Allah, fokus hanya kepada Allah. Apa nak beri kena? Bila ibadah yang harus fokus ke Allah, murni ke Allah, ikhlas ke Allah, apanya? Taat dan harap. Subhanallah. Bila ibadah sekutu ke Allah to apa nah? Taat dan harap dan taat tidak boleh nyimpang dari dia. Maka harapan tidak boleh bercabang walaupun minta tolong dekat almarhum. Berarti menduakan, mentaat ke Allah, norok ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mon sede ingkar de apa bingko si beri de fatamat ta'u fasaufa ta'lamun. Silahkan bersenang-senang sebentar
di masa hidup tok. Fasaufa ta'lamun, maka bekal oning sampean sedaya dekida akibat aja. Sangat menarik ya, tentang takwa ya. Betapa tinggi nilai takwa di hadapan Allah. Takwa adalah harap dan takut ke satu titik Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut ke macan. Kita takut ke macan, tapi harapan bukan kepada macan, tapi mudah-mudahan ada orang yang menolong kita. Aja takut ke makhluk, tapi mentakut ke Allah, harapan dan takutnya harus fokus hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa Allah dapat dilihat sejauh mana seorang mukmin menghargai ajaran syariat agama. Sejauh itulah ukuran takwanya. Menurut Ali bin Abi Thalib, bisa dicatat, at-taqwa, apa takwa? Al-khawfu minal jalil wal amalu bit tanzil wal qana'atu bil qalil wal istidadu liyaumir rahil. Takut dari Allah Al-Jalil si Maha Agung dan mengamalkan bitanzil maring syariat yang diturunkan Allah. Wal qana'a bil qalil, terima takdir dari Allah walaupun sedikit, harus disyukuri. Jangan sampai mengorbankan ketakwaan, ketaatan kepada Allah justru mencari yang banyak deh. Sedikit tapi bisa membawa ketenangan, bisa beribadah, sudah surga itu di dunia. Wal istidadul yaumir rahil, bersiap-siap membekali diri untuk keberangkatan ke rumah abadi, rohil. Coba lihat janji Allah di dunia untuk orang-orang bertakwa. May yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Takwa tempatnya di hati, at-taqwa hehina kata Nabi. Takwa dina tempatnya, tapi bisa tergambar dalam sikap keseharian. Surat At-Tolak 2, may yattaqillah yaj'al lahu, siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah selalu menyiapkan solusi setiap masalahnya. Dan Allah akan memberi rezeki dari jalan yang tidak tersangka-sangka, dipermudah rezekinya. Karena orang bertakwa berarti fokus kepada Allah. Harta di belakang manusia, Allah yang ngatur seakan-akan dia. May yattaqillah yaj'al lahu min amri yusra. Urusan dunianya selalu dimudahkan oleh Allah. At-Tolak 5. Ampunan Allah yang sulit dibayangkan dengan ampunan Allah di akhirat bagi orang-orang bertakwa. Ada kisah ya. Ada seorang hamba yang tidak pernah mengamalkan kebaikan selama hidupnya. Kemudian orang itu saking takutnya kepada Allah, nilai takwa di sini. Saking takut ke Allah sampai berwasiat kepada keluarganya, nanti kalau aku meninggal dunia, tolong ya bakar mayit saya. Jasad saya dibakar, separuh dibuang ke laut, separuhnya di darat. Sebab kalau Allah mampu menyiksa saya yang sudah terpisah-pisah abunya itu, saya tidak bisa membayangkan siksaan berat yang akan aku terima. Saking terlalu banyaknya dosa yang aku perbuat. Ternyata ada cerita dalam hadis Muslim 2756, Ahmad 645. Bukan cerita kosong. Berarti hadis ya, wahyu dari Allah. Saya kalau sampai Allah mampu menyiksa saya yang sudah dibakar itu, saya tidak bisa membayangkan akan disiksa lebih berat dari apa yang Allah siksakan kepada manusia. Setelah meninggal dunia, ya,
dibakar betul-betul. Maka Allah kumpulkan ya, kepada bumi, kepada laut, lalu mengumpulkan. Kemudian Allah menanyakan kepada yang bersangkutan. Summa qala, Allah berfirman, lima fa'alta hadza, kenapa kau berbuat seperti itu? Harus dibakar jasadnya yang telah meninggal, mayitnya dibakar. Qala, orang bersangkutan menjawab, min khosyatika, karena takut kepadamu ya Allah. Karena takut kepada Allah ya Rabbi wa anta a'lam, fa wafarallahu lahu, Allah mengampuni dosanya. Arya, saya sering mengatakan jangan mudah memvonis orang lain karena dosanya. Siapa tahu dalam semalam dia nangis ke Allah, bertobat betul-betul, menyesali apa yang diperbuat karena pernah ikut pengajian, katakanlah kajian di masjid, dia berdoa semalam, bisa hapus at-taibu minad dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertobat dari dosa maka seperti orang yang tidak berdosa. Kalau Allah mengampuni, mau apa kamu, kan gitu. Jadi jangan mudah memvonis orang lain. Uruslah diri sendiri. Karena tugas manusia sebenarnya untuk menjaga diri. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Hanya kewajiban kita menyampaikan ajaran yang dari Allah, jangan ditutup-tutupi. Orang takwa, sikap orang takwa di dunia bisa digambarkan dalam ayat berikut. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah wa jannati arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Ayo berlomba mencari ampunan dari Tuhan kalian dan surga yang luasnya seluas 7 langit 7 bumi yang disiapkan untuk orang-orang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra, orang yang selalu infak baik dalam kondisi senang, kondisi bahagia maupun dalam kondisi menderita, tetap infaknya. Wal kadzibinal ghaidah, menahan amarah. Walaupun marah bisa ditahan, tidak sampai terjerumus ke dosa, karena sangat takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal afina 'anin nas, mengampuni manusia, tidak mudah bersikap seperti dia. Itu yang dia siapkan oleh Allah untuk surga muttaqin. Wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ali Imran 134, 133, 134. Terakhir takwallah dan akhlak untuk bekal kanca pondok. Takwallah, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi, dengan akhlakul karimah. Dua ini kena ternyata yang paling banyak memasukkan orang ke surga. Nabi pernah ditanya, su'ila Rasulullah an aksari ma yudkhilun nasal jannata. Rasulullah pernah ditanya, kebaikan apakah yang paling banyak memasukkan manusia ke surga? Nabi menjawab, taqwallah wa husnul khuluq. Taqwallah wa husnul khuluq, takut ke Allah. Jadi kalau kita berbuat dosa, seakan-akan terbayang oleh kita siksa Allah di neraka. Ketika kita mengharapkan ridho Allah, bisa dengan mengharap pahala, karena tidak ada pahala kecuali lambang dari ridho Allah. Pada cangkianan orang ikhlas seperti apa? Banyak ikhlas, terus warga ikhlas, takut neraka ikhlas, karena tujuannya hanya kepada Allah. Kalau kita ingin surga, bagian daripada mengharap ridho Allah. Kalau kita takut neraka, bagian dari takwa Allah. Kenapa akhlak begitu banyak memasukkan orang ke surga? Karena dengan akhlak orang terlindungi dari bangkrut amal di akhirat.
Kemudian Rasulullah ditanya tentang apa yang paling banyak memasukkan manusia ke neraka. Wasu'ila an aktsari majhilun nasan naro. Rasul ditanya tentang perbuatan apa yang paling banyak memasukkan manusia ke neraka pagi? Al-famuh wal farju. Ini yang banyak memicu kita berbuat dosa karena mulut dan karena kemaluan, dorongan kemaluan. Bisa hilang malu karena kemaluan. Iya. Berani tidak malu justru karena kemaluan. Ketika Mu'ad bin Jabal, kata Rasulullah, puncak dari segala ajaran di sini letaknya, pengendalinya di sini. Mu'ad tuh sampai gak masuk akal. Masa gara-gara mulut kita akan disiksa oleh Allah? Sakilat ka ummuka. Gimana kamu ini? Kata Nabi. Wa hal yakubbun nasa ala mafakhirihim. Bersada ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Manusia tidak dijurumuskan ke dalam neraka kecuali karena buah dari perkataannya. Kebanyakan dia karena maka kifur al-famuh wal farju. Ada ya? Qultu ngocak kalau cak Mu'ad, ya Nabi Allah, wa inna lamu'akhadun bima natakallamu bihi. Apakah kami akan disiksa, dituntut oleh Allah gara-gara ucapan kami? Faqala sakilat ka ummuka ya. Ya Mu'ad, wa hal yakubbun nasa fin nari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Kiburu saya artiin Tirmidzi 2616. Tadi akhlak dengan kedengri ya. Arya boleh. Senang akhir zaman deh. Orang menantang debat dia nih. Saya nggak kancah. Jangan tertarik dengan perdebatan. Agama bukan untuk didebat. Kecuali orang ateis yang tidak percaya. Atau orang yang ingin mencari kebenaran tentang akidah yang benar seperti apa. Sebab sulit untuk menjadi orang ikhlas yang jago debat. Karena manusia punya al-ananiyah, sifat egois. Nabi ada bukan? Satalqawna ba'di asaratan fasbiru hatta talqawni alal haudi. Kelak setelah aku meninggal dunia, kau akan menemukan asarotan dia ya. Asarotan dia sikap egois dan praktek monopolis. Egois gua mon bahasa Madurana sifat mokong. Jadi ini akhir zaman banyak manusia mokong karena tibik do. Pokong dah itu sebutnya. Dan praktek monopoli ngatibi dekah. Nah akhir zaman dia. Fasbiru, awas kamu jangan ikut seperti itu. Sabarlah dalam ketaatan kepada Allah. Hatta talqauni bisa ada supaya kamu bertemu dengan aku di haud, di telaga, di danau mahsyar kelak. Artinya orang yang tidak sabar menghadapi asarotan kifuru, artinya terancam tidak bisa bersama Nabi di haud seperti orang ahli bid'ah. Ada kena sebutan Nabi hadis Abu Daud 2123. Ah 3133. An-Nasa'i 3133. Ana za'imun bibaitin fi rabdil jannah liban tarokal miro wa ingkana mahikkon. Aku menjamin rumah di pinggiran surga, kata Nabi, untuk orang yang tidak mau berdebat walaupun dia benar.
cengkeng terus menang bila debatnya. Orang yang meninggalkan perdebatan wa in kana mahiqqan, walaupun dia di pihak yang benar. Sudah, kalau sudah disampaikan tidak mau percaya, enggak apa-apa. Wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan. Dan aku menjamin rumah di tengah-tengah surga untuk orang yang meninggalkan kedustaan, tidak pernah dusta, walaupun dia hanya berkelakar, bergurau. Wa bibaitin fi a'lal jannah, are akhlakana are. Dan aku menjamin rumah di surga yang paling tinggi liman hasuna khuluquhu, untuk orang yang baik akhlaknya. Namun bukan berarti orang bertakwa orang yang meninggalkan keduniaan. Islam adalah agama manusiawi. Manusia habitatnya atau karakternya aslinya memang bersifat islami. Cocoklah. Kalau orang Islam ingin menjadi takwa Allah dengan menghindari dunia, itu salah. Karena Nabi mencontohkan tidak seperti itu. Maka di sini digambarkan ada 3 orang ya mengunjungi rumah Nabi ketika Nabi tidak ada. Bertanya kepada istrinya tentang ibadah Nabi yang kadang-kadang dalam rumah tangga tidak ada yang tahu kecuali istrinya. Ditanya, gimana Nabi kalau malam hari? Istri Nabi menjawab, kadang-kadang Nabi ini sepertiga malam bangun sholat, sampai-sampai kaki Nabi bengkak, bere sokona, margena baca surat panjang ketika sholat sendirian. Maka kata Nabi, afdalus sholah tulul kunut. Solat terbaik adalah solat yang panjang berdirinya. Kunut benih kunut juga. Nat aja sampai beresokona. Itu buat kibi Siti Aisyah. Mek cek lu delung Nabi solat nikah. Panjenengan kan lay terima. Ampun ihapus dosanya baik yang akan datang maupun yang berlalu. Nabi ki jawab, afala akunu abdan syakura, bukankah layak untuk aku bersyukur karena diampuni? Maka aku harus banyak mendekat kepada Allah dengan banyak ruku dan sujud. Ketika 3 orang disampaikan rahasia ibadah Nabi di rumah, yang satu berkata, kalau demikian Nabi sudah diampuni ibadahnya seperti itu. Kalau kita di mana posisi kita? Ikrar ketiga-tiganya. Yang pertama, saya akan bangun malam tidak mau tidur. Setiap malam sholat malam, semalam suntuk. Saking giroh namanya. Pegel ke abang. Ya kan? Saya nomor 2, engkau apa asa umur? Apa asa kecuali hari-hari yang diharamkan. Polana pegel de abang. Engkau di makana Nabi ya isa porah hidayah. Saya terakhir engkau lo bini ya. Akan bedo manusia selok lima bini. Cang tibing, dengan begitu kami ingin paling tidak meninggalkan dunia. Artinya saya kalau aku biar orang agama Katolik, orang Nasoro, ada bagian kiainya tidak kawin. Jadi orang fokus di ibadat tok. Ini Islam salah seperti itu. Nabi Bahdabu, kalian yang berbicara begitu, yang ikrar tekad untuk tidak, pertama, sholat tidak mau tidur setiap malam, tidak mau tidak mau berbuka di siang hari, yang terakhir tidak mau kawin. Kalau kawin ini dibaikot, manusia akan habis kan ya. Amma wallahi inni la ahsyakum lillah wa atqakum lahu walakinni asumru wa aftiru.
wa usolli wa arkuduh wa atazawwajun nisa. Ketahuilah Arya, aku orang yang paling takut kepada Allah, takwa Allah. Dan aku paling tahu Jang Nabi cara takwa Allah deh. Tetapi aku berpuasa, kadang-kadang puasa sunnah, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang tidur semalam dan kadang-kadang sholat. Tidak selalu sholat malam, tidak selalu puasa terus-terusan. Puasa Nabi puasa apa kena? Puasa Senin ke Kemis puasa Nabi deh. Tapi Nabi ki adabu sepaling saya puasa Daud. Pas puasa putih, tanggal putih, tanggal apa? Tanggal 13, 14, 15 Nabi adabu siapa orang bulan apa setelah hari itu sudah menyamai pas setahun. Sebab setiap satu hari dibalas 10 hari seakan-akan deh. Mentolo hari berarti sebulan, mun bulan sama dengan puasa tahunan deh. Pas ibun ibi Nabi, engkau deh kena paling takut ke Allah. Tetapi engkau apa sah? Kadang-kadang lo apa sah? Kadang-kadang sholat malam, kadang-kadang tidur. Berengkau abi ini, maka faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa orang tidak mau dengan amalanku, sunnahku, amalanku seperti ini, berarti itu bukan bagian dari umatku deh. Ada hadis Bukhari 5063, Muslim 1401. Jadi jelasnya takwa Allah adalah perasaan yang ada di dalam hati, namun bisa dilihat dari sikap keseharian manusia yang bersangkutan. Ketika orang itu merasa dipanggil oleh suara adzan, itu berarti orang itu menunjukkan ketakwaan. Sejauh mana kita menghargai tuntutan dan tuntunan agama Allah, disitulah ukuran ketakwaan kita. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang dibimbing oleh Allah. Waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan kami sebagai pemimpin orang-orang bertakwa. Amin Allahumma wallahu a'lam.